Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah, yang kami hormati segenap kepengurusan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, dan yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Tadi maghrib saya ceramah, Bu. Isanya ceramah. Tadi sholat Jumat, khutbah Jumat juga. Nah, sekarang di Majelis Taklim kaum ibu, kalau kata kuli bangunan namanya borongan, Bu. Ya, jadi ya ternyata borongan bukan cuma kuli bangunan, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tidak bosan dengan suara saya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bahagia itu orang yang hatinya bersih, ibu-ibu sekalian. Sebaliknya, orang yang celaka, orang yang susah bahagia disebabkan oleh orang yang hatinya kotor, ibu-ibu sekalian. Jadi yang membuat kita bahagia adalah hati yang bersih. Yang membuat kita tidak bahagia bukan masalah, ibu-ibu sekalian. Karena semua orang punya masalah. Asal dia masih hidup di dunia pasti punya masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah, itu gak ada. Semua orang punya masalah. Tapi meskipun punya masalah, seorang itu bisa bahagia kalau memiliki hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha menjadi orang yang berhati bersih, sehingga kita menjadi orang yang bahagia maupun di dunia maupun di akhirat, ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung,
sungguh sukses orang yang membersihkan hatinya. Jadi terus-menerus membersihkan hati. Dan sungguh celaka, sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, mengotori hatinya dengan sifat-sifat tercela, lalu tidak berusaha membersihkannya. Misalkan sifat hasud, iri hati, misalkan sifat ria, pamer, misalkan sifat sum'ah dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita menjadi orang yang membersihkan hati, insya Allah kita akan bahagia, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat ini bukan orang yang hatinya sudah bersih, bukan, ibu-ibu sekalian. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang terus-menerus membersihkan hatinya. Jadi bukan orang yang wah saya merasa sudah bersih, bukan, ibu-ibu sekalian, tetapi terus-menerus membersihkan hati, itulah yang akan bahagia, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sudah merasa bersih, ibu-ibu sekalian, dia sebenarnya sudah punya sifat sombong di dalam hati, ibu sekalian, punya sifat ujub. Ujub itu adalah merasa dirinya hebat. Nah, ini kotor lagi, ibu-ibu sekalian, hatinya. Jadi kita terus-menerus introspeksi, membersihkan hati, maka insya Allah kita termasuk orang yang bahagia, ibu-ibu sekalian. Di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa-apa yang mereka dustakan, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita punya penyakit hati, di dunia dia tidak bahagia, lalu di akhirat menjadi siksa yang sangat pedih, ibu-ibu sekalian. Jadi dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia masih benci sama si fulan, masih dendam sama si fulan, masih tidak suka kepada si fulan, maka ketidaksukaan itu akan menjadi siksa di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Maka selama masih di dunia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita punya iri hati, ibu-ibu sekalian, iri hati itu tidak berguna sama sekali, ibu-ibu sekalian. Orang yang kita iri, ibu-ibu sekalian, tetap diberi nikmat oleh Allah, sementara kita yang sengsara mikirin orang tersebut, ibu-ibu sekalian, berarti kitalah yang rugi, dan orang tersebut tetap mendapatkan nikmat dari Allah, dan hati kita makin kotor. Kemudian kalau tidak dibersihkan, itu suatu dosa, ibu-ibu sekalian. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Sesungguhnya iri hati, kebencian, permusuhan memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya sifat dengki kepada orang lain, kebaikan-kebaikan kita hancur, ibu-ibu sekalian, dimusnahkan, hilang seperti api memakan kayu bakar, ibu-ibu sekalian. Berarti rugi kalau kita memiliki sifat kebencian kepada orang lain, ibu-ibu sekalian. Karena kebaikan-kebaikan kita akan hilang, pahalanya hilang karena kita punya sifat benci. Kira-kira rugi enggak, Bu? Rugi orang yang punya sifat dengki, ibu-ibu sekalian.
Jadi seperti api memakan kayu bakar. Api kalau makan kayu bakar itu cepat, ibu-ibu sekalian. Sementara ibadah-ibadah kita belum tahu sholat kita diterima oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu. Sedekah kita diterima oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu. Puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, kita tidak tahu. Kalau diterima oleh Allah jadi pahala, kalau nggak diterima oleh Allah nggak jadi pahala, ibu sekalian. Amal soleh belum tentu diterima oleh Allah. Kalau punya sifat iri dengki kepada orang lain, kebaikan yang sudah ada itu hilang, ibu-ibu sekalian. Maka orang yang selamat adalah orang yang membersihkan hatinya, ibu-ibu sekalian. Jangan ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta benda dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang selamat akhirat, orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang datang menghadap Allah hatinya bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika dia meninggal dunia, sifat-sifat buruk dalam dirinya sudah tidak ada karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang selamat adalah orang yang menghadap Allah, meninggal dunia dengan hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika seseorang melakukan suatu dosa, maka menempellah satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dosanya banyak, titik-titik hitamnya banyak. Kalau dosanya besar, titik hitamnya besar. Titik hitam itulah penyebab ketidakbahagiaan kita di dunia. Jadi dosa itu membuat resah, membuat kita tidak bahagia di dunia, ibu-ibu sekalian. Apabila seseorang itu berzikir kepada Allah, maka dihapuskan satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi orang tersebut misalkan berzikir kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, titik hitamnya dihapus oleh Allah. Lalu dia istighfar lagi, dihapus lagi. Tidak harus istighfar, ibu-ibu sekalian. Boleh subhanallah, boleh alhamdulillah, boleh Allahu akbar, boleh la haula wala quwata illa billah, ibu sekalian. Apa saja. Kenapa? Bismillah juga termasuk zikir. Jadi bismillah termasuk juga, ibu-ibu sekalian. Jadi yang penting kalimat Allah. Maka ketika orang mengucapkan kalimat Allah, zikir kepada Allah, titik hitam di dalam hati yang menyebabkan itu tadi suatu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan kita senang berzikir kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Kita habis sholat 5 waktu, jangan langsung bangun terus melakukan aktivitas, ibu-ibu sekalian. Tetapi kita berzikir dulu, ibu-ibu sekalian. Astaghfirullahaladzim. Boleh yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya pokoknya kalau zikir itu samain aja sama di alamin, beres, ibu-ibu sekalian. Samain nama di zikir di alamin. Bacaan sholat gimana sih? Udah samain aja di alamin. Kalau kita bingung,
Ya suatu saat direkam aja lagi ada sholat jamaah, direkam aja ibu sekalian pakai HP dari rumah juga bisa ibu-ibu sekalian. Kemudian kita apalin ibu-ibu sekalian, itu juga bagus ibu-ibu sekalian. Jadi dengan demikian orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan dibersihkan ibu-ibu sekalian. Jadi minimal tiap ba'da sholat jangan langsung melakukan aktivitas ibu-ibu sekalian, tapi berzikir dulu. Ya kalau kita banyak kesibukan ya yang singkat tidak apa-apa ibu sekalian, tapi berzikir kepada Allah baik sendiri maupun berjamaah, dua-duanya bagus. Wah misalkan saya nggak suka zikir berjamaah, saya nggak memilih zikir berjamaah karena dalilnya kurang kuat, saya pengennya zikir sendiri, boleh ibu-ibu sekalian, bagus juga ibu-ibu sekalian. Jadi yang penting kita banyak berzikir kepada Allah, dan di dalam kehidupan sehari-hari juga biasakan kalimat zikir ibu-ibu sekalian. Kalimat zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedang melakukan aktivitas apapun biasakan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Maka insya Allah itu termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya dibersihkan oleh Allah. Kita misalkan lagi dagang ibu sekalian, kebetulan lagi nggak ada pembeli lama, kan bisa berzikir ibu sekalian, pahalanya banyak ibu sekalian. Misalkan kita sedang apa ibu sekalian, sedang masak, ya sedang masak ibu sekalian, sambil sholawatan bisa, sambil berzikir bisa, dan lain sebagainya ibu sekalian. Iya, sedang nyambel katanya ibu sekalian, sedang berangkat ke pasar ibu sekalian, tiap langkah kaki jangan lupa berzikir kepada Allah juga bisa ibu-ibu sekalian. Zikir adalah amalan yang bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau di WC ibu sekalian, di WC, di kamar mandi, yang tidak boleh dilafazkan, yang tidak boleh dilafazkan, tapi dalam hati tetap berzikir boleh ibu sekalian. Misalkan kita mengucapkan astagfirullah, 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 letaknya di WC, nah itu berdosa ibu sekalian. Tapi kalau dalam hati saja tetap dapat pahala ibu sekalian. Jadi menyebut Allah di kamar mandi, di WC itu tidak boleh ibu sekalian. Jadi misalkan ibu-ibu kan kalau berwudu niat wudunya seringnya dilafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah ada kalimat lillahi ta'ala, nah itu ada kalimat Allah. Berarti kalau wudunya di kamar mandi, dalam hati niatnya nggak boleh dilafazkan karena ada kalimat Allahnya ibu sekalian. Jadi niat bilang nawaitul wudu'a itu ketika membasuh muka. Ya, jadi jangan sampai salah ibu sekalian. Ada orang yang niat wudu lagi cuci tangan, nah itu salah ibu sekalian. Jadi niat itu ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah itu kalau di kamar mandi dalam hati ibu sekalian, nggak boleh dilafazkan. Iya. Iya. Oh iya. Nah itu kalau refleks terbiasa itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa begitu. Kalau yang terbiasa lalu ternyata refleksnya baik, itu nggak jadi masalah. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi yang refleks nggak sengaja karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah itu tidak apa-apa. Iya. Jadi itu tidak apa-apa. Ya begitu ibu-ibu sekalian. Ada juga orang yang mengamalkan doa-doa wudu ibu-ibu sekalian. Ada juga yang enggak mengamalkan, ada yang mengamalkan. Misalkan ketika membasuh tangan, Allahumma khfaz yadai min ma'asika kulliha. Misalkan ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi, dan seterusnya. Nah misalkan kita termasuk orang yang membaca doa wudu
Ketika semua basuhan wudu itu kalimat Allah semua. Berarti kalau di kamar mandi atau di WC wudunya harus dalam hati semua, nggak ada yang boleh dilafalkan. Ya, jadi semuanya dalam hati. Tapi kalau di sini itu bisa, ibu-ibu sekalian, di sini juga bisa. Nah, kalau di dalam itu harus ya itu udah termasuk ibu sekalian, ada pintunya. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Jadi kamar mandi dan WC nggak boleh. Iya, kamar mandi dan WC. Iya, jadi khusus tempat wudhu. Nah, kayak di situ bisa. Iya. Iya, misalkan depan kamar mandi ada keran. Nah, itu nggak jadi masalah, boleh melafazkan lafaz Allah. Ya, begitu ibu-ibu sekalian. Jadi zikir adalah ibadah yang bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun. Namun kalau di tempat-tempat tertentu bisa dalam hati, tidak boleh diucapkan ibu-ibu sekalian. Namun secara umum hendaklah kita membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu yang kita lakukan ibu-ibu sekalian itu juga termasuk mengingat Allah, itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengumpamakan orang yang sholat 5 waktu sholatnya benar. Sekali lagi, orang yang sholat 5 waktu sholatnya benar ibu-ibu sekalian, maka orang tersebut seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih airnya, lalu orang tersebut mandi setiap hari 5 kali ibu sekalian. Jadi di depan rumah ada sungai yang jernih airnya, lalu orang tersebut mandi setiap hari 5 kali ibu sekalian. Kira-kira orang yang mandi setiap hari 5 kali badannya kotor nggak, Bu? Pasti bersih ibu-ibu sekalian. Nah, begitulah Rasulullah mengumpamakan sholat yang dilakukan dengan benar akan membersihkan hati seperti orang yang mandi setiap hari 5 kali ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang sholat tetapi benci kepada orang lain juga, permusuhan kepada orang lain juga, sifatnya ria, sifatnya sombong, itu bukan sholatnya yang salah, itu bukan sabda Rasulnya yang salah, tapi sholatnya yang perlu diperbaiki ibu-ibu sekalian. Maka sholat juga harus diperbaiki ibu sekalian. Sholat itu harus sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasul, "Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat." Jadi salat harus seperti salatnya Rasul, seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat gampang tiap hari melihat Rasul, tahu tata cara Rasul melaksanakan sholat. Kita umat akhir zaman bisa mengetahui sholatnya Rasul dengan belajar ilmu fikih ibu-ibu sekalian. Jadi kita belajar ilmu fikih, maka insya Allah sholat kita sesuai dengan yang Rasul dan Allah ajarkan ibu-ibu sekalian, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ibu-ibu sekalian. Maka kita harus tahu syarat sholat apa saja, kemudian rukun sholat apa saja. Syarat itu hal-hal yang dilakukan sebelum sholat, itu namanya syarat. Lalu rukun sholat itu apa saja? Rukun sholat adalah hal-hal yang dilakukan di dalam sholat, itu namanya rukun sholat. Ada lagi yang membatalkan sholat apa saja, itu juga kita harus tahu ibu-ibu sekalian. Kemudian sunnah-sunnah sholat itu apa saja, kita juga harus tahu ibu-ibu sekalian. Nah, itu adanya di ilmu fikih ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita pelajari ilmu fikih, kita amalkan, insya Allah
sholat kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ibu sekalian. Sholat yang benar menyebabkan hatinya bersih. Sholat yang acak-acakan, sholat yang tidak pernah diperbaiki, ya akan sama saja ibu-ibu sekalian. Maka perbaiki sholat ibu-ibu sekalian. Untuk lebih mudah ibu-ibu sekalian, sebetulnya kita tinggal beli buku aja, tuntunan, misalkan judulnya tuntunan sholat lengkap, udah selesai pelajari ibu-ibu sekalian. Itu juga ilmu fikih ibu-ibu sekalian. Maka dengan demikian kita akan memperbaiki ibadah kita benar, insya Allah perilaku kita juga baik ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang baik adalah cirinya berubahnya akhlak menjadi baik. Jadi orang yang banyak berzikir hatinya bersih. Orang yang sholatnya benar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang puasanya benar, dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ibadahnya benar kelihatan dari akhlak sehari-harinya ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Di sini menuntut ilmu itu bagus ibu-ibu sekalian. Menuntut ilmu berarti kita punya bekal buat akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi kita sedang menuntut ilmu, itu dicatat oleh Allah suatu pahala tersendiri yang pahalanya sangat besar, melebihi 100 rakaat sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang menuntut ilmu 1 jam ibu-ibu sekalian, nah ibu-ibu udah lebih dari 1 jam, dari 1:30 kalau nggak salah. Nah itu lebih dari 100 rakaat sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Nah itu adalah bekal akhirat. Maka menuntut ilmu jangan ditinggal. Kalau ternyata menuntut ilmu di majelis taklim kok saya nggak bisa baca Quran, menuntut ilmu di sini tetap nggak bisa, cari guru ibu-ibu sekalian biar bisa baca Quran. Kok tidak diajarkan tata cara sholat dengan baik dari awal sampai akhir? Bisa beli buku tentang sholat ibu sekalian. Kita tambah sendiri ilmu kita ibu sekalian, agar untuk akhirat kita punya bekal ibu-ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita, badan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dan keluarga kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل
واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.